Perang telah berakhir antara Finlandia dan Uni Soviet. Finlandia terpaksa menyerahkan sebagian wilayah. Ratusan ribu orang Finlandia terpaksa meninggalkan rumahnya dan pindah ke sisi perbatasan baru Finlandia. Tahun 1946, seorang veteran perang menuju perbatasan Uni Soviet yang baru untuk sekedar melepas rindu pada rumahnya yang dulu. Ditemani anjing kecilnya, ia kembali menuju rumahnya yang dulu. Sesampainya di rumah yang dulu ia tinggali, ia melihat dan membayangkan keluarganya yang dulu hidup dengan indah sebelum perang itu terjadi. Sementara itu, di sisi lain di Siberia, kurungan yang bernama kita sebut saja Yagor ditemui jenderal untuk sebuah misi yang harus dia bereskan karena kejahatan perang yang dulu pernah dia lakukan. Bahkan di sini jenderal menjanjikan kebebasan dan kekayaan atas misi ini. Scene beralih pada si veteran perang yang sedang membongkar rumahnya untuk ia bawa dari daerah yang sekarang menjadi milik Uni Soviet. Saat hendak kembali ke Finlandia dengan membawa sisa-sisa rumahnya, hal yang tak pernah dia bayangkan terjadi. Musuh-musuh lama menghadangnya, dan inilah si Sun. Lolos dari ancaman pertama, si veteran malah berhenti. Tetapi ia berhenti bukan untuk menyerah, tapi untuk membasmi kekacauan yang tak pernah dia harapkan, namun memaksanya untuk kembali menjadi sang legenda. Tak berhenti, kini kaki tangan jenderal itu mengirim pasukan bermotornya untuk mengejar. Namun, dia bukanlah orang biasa. Dia adalah legenda dengan nama yang ditakuti lawan perangnya dulu. Satu persatu, pasukan bermotor disingkirkan dengan kejeniusan, taktik, dan pengalaman. Dia bukanlah perkara yang mudah untuk ditangkap. Bahkan saat mendesak, dia mampu membalikkan keadaan. Kita sebut saja dia pemimpin misi, mencoba membongkar kayu-kayu rumah dengan bom apinya. Tak tanggung-tanggung,
si pemisi ini mengirim pasukan ketiga demi menangkap si veteran. Tak disangka pasukan ketiga adalah rentetan peluru pertama mampu dia hindari. Kemudian dia masuk ke dalam gudang untuk mengatur strategi dalam waktu yang singkat. Dia kemudian masuk ke dalam hutan. Namun sang musuh, pilot ahli dalam bidangnya, bahkan mampu memiringkan burung besinya di sela jalan hutan. Keluar dari hutan dengan mata lainnya, kewaspadaan dan pengalaman, dia sangat berhati-hati dan waspada. Burung besi kedua muncul. Saking marahnya dia, hal tak terduga dia lakukan. Si veteran tak berniat menghabiskannya, namun si pengendara besi terbang seolah ingin cepat pergi dari muka bumi ini. Pesawat ketiga datang dengan ancaman yang lebih fatal. Namun si veteran tak pernah menyerah, apalagi mengelak. Dia terjun ke laut dan tak lupa melepas tali yang mengikat batang-batang kayu rumahnya. Tak lama datang si pemisi atau si pemimpin misi mencari si veteran, namun dia tidak pernah ditemukan. Di sisi lain, si veteran dengan kayu-kayunya menemukan tank yang rapuh bekas sisa perang. Harapan melewati perbatasan pun muncul kembali. Para tentara menunggunya di gerbang perbatasan, namun tak pernah mereka bayangkan si veteran datang dengan besi ton berkarat. Para tentara itu tak mengetahui bahwa tank itu tanpa peluru. Dengan bom ranjau yang dia ikat di belakang tank, taktik dan pengalaman yang dia punya, entah apa yang si veteran ini rencanakan. Namun, usaha kadang membuat rintangan yang berat. Tank yang ia bawa hancur, tak mampu melaju lagi. Selang beberapa lama, para petinggi datang dan memerintahkan kepada bawahannya untuk membawanya dalam keadaan hidup. Tak tanggung-tanggung, di gerbong kereta para tentara, si veteran dihukum dengan mengerikan yang gak bisa saya lihatin kepada kalian. Di sini si pemisi, pemimpin misi atau kita sebut Yagor, dia mengakui bahwa dialah yang telah menghabiskan keluarga si veteran, dan atas itulah dia dihukum.
Dengan lidah tajamnya, dia mengolok-ngolok untuk menghancurkan harapan si veteran. Namun, yang tak dia sangka itu menyalakan api dalam diri, membangkitkan jiwa tangguh, kekuatan, dan hukum yang akan ditegakkan si veteran itu dengan tangannya sendiri. Bak bangkit hidup kedua kalinya di gerbang kereta menuju Siberia. Dia mampu melepaskan diri dan menghabiskan para penjaga. Di sisi lain, para petinggi sedang berpesta dalam gerbang. Mereka takkan pernah menyangka bahaya apa yang akan datang pada mereka. Gerbang demi gerbang dia lewati untuk mencari Siagor, pemimpin pasukan misi yang telah menghabiskan keluarganya. Para tentara yang tertidur aman dari si veteran. Namun, mereka yang terbangun satu persatu tidur dan takkan bangun lagi. Di sini kita diperlihatkan skill, ilmu, taktik, dan bahkan keberuntungan berjejer dalam diri si veteran. Di gerbang depan, Siagor mulai mengetahui bahwa si veteran telah lolos dari ikatan rantai yang menggantungnya di gerbong belakang. Si veteran maju ke gerbong depan, namun gerbong telah dilepas dan terpisah dari kepala kereta. Si veteran melihat rudal di gerbangnya. Di sisi lain, semua petinggi dihabiskan oleh Siagor karena janji yang mereka tawarkan, yaitu uang, kebebasan, tak kunjung cair. Dan mungkin dia berniat segera kabur dari si veteran sang legenda. Dengan pengetahuan yang enggak setengah-setengah, si veteran mampu mengaktifkan rudal dan mengejar Siagor. Adu skill pukul pun terjadi. Tapi ingat, dalam diri manusia tangguh ada strategi. Dan film pun berakhir. Ingat, kejahatan yang kamu lakukan adalah kejahatan pada dirimu sendiri. Saya Jack pamit dan terima kasih kepada kalian dan semua yang terlibat.